Kalau ditanya orang, kamu mau mulai bisnis online, tapi kamu tidak punya modal uang yang banyak, bahkan nggak ada. Mungkin kamu modal peralatan juga seadanya. Nah, terus apa modal lainnya? Nah, jangan lupa guys, kita punya pemberian dari Yang Maha Kuasa. Apa itu? Mulut kamu. Iya, betul ya. Makanya di video kali ini aku akan membagikan insight ke kalian ya. Dan ini nanti aku berikan juga buktinya tuh bahkan dari viewers YouTube Musik ini ya. Jadi teman-teman, nanti aku harap kalau teman-teman nanti juga sama-sama juga punya mulut ya kan. Nah, teman-teman bisa mulai bisnis online. Nah, apa aja nanti lika-likunya yang perlu kalian lakukan? Nah, silakan simak aja video kali ini ya di Mulai Bisnis Online. Ketika kita ngomongin mulai bisnis online, modalnya pakai mulut. Nah, berarti itu sebenarnya nggak jauh-jauh dengan modal bisnis yang itu dimulainya dari diri kamu sendiri. Nah, apa sih yang bisa dimulai dari diri kamu sendiri? Yaitu pasti kamu harus menjadi seseorang yang menguasai suatu topik. Ya, coba kamu tanya ya ke diri kamu sendiri, jangan ke orang lain ya kan. Kamu tanya ke diri kamu sendiri. Kamu ini suka hal apa? Yang mana setiap harinya, bahkan ketika ketemu orang, itu pasti kamu ngomongin hal itu. Oh, pokoknya kamu ngomongin itulah. Bahkan teman kamu, saudara kamu tuh ngecap kamu tuh, oh si Dimas nih orangnya ini sukanya ngomongin ini. Jadi kalau kamu kepengen tanya-tanya tentang ini, tanyanya ke Dimas. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Nah, berarti kamu cocok banget menjadi apa? Seorang reviewer ya, orang yang mengulas suatu topik. Nah, misalnya kan aku punya contoh langsung ya. Misal kamu itu hobinya adalah mengkoleksi parfum, suka ngomongin parfum. Ya wes, nggak apa-apa ya kan. Omongin aja terus itu sampai akhir hayat kamu ya kan. Nah, dengan kamu ngomongin parfum itu terus, ya kan, dan kamu rajin bikin konten nantinya, itu langkah yang kedua nanti ya. Berarti nanti kamu akan dinobatkan sebagai seseorang yang paham tentang dunia tersebut, ya. Jadi langkah awal untuk memulai bisnis online dengan modal mulut itu adalah ngomongin ya suatu topik pembahasan yang itu sesuai dengan passion kamu. Tapi di market online itu ada. Oke, aku berikan contoh lain juga ya dari viewers langsung ya. Nah, jadi teman-teman ada viewers musik juga namanya Mas Teddy Shehan. Nah, dia ini punya YouTube ya. YouTube-nya dia ini ngomongin tentang rambut. Nah, ini adalah contoh langsung. Jadi Mas Shehan passionate banget dengan rambutnya. Bahkan dia setiap bikin konten itu bikin kontennya tentang rambut. Nah, contohnya Mas Shehan seperti ini ya. Langkah yang kedua, setelah tadi kamu menemukan ya kan, aku bakal ngomongin topik ini karena aku memang suka ya. Berarti teman-teman nanti harus bikin konten. Nah, bikin kontennya ini harus benar-benar rutin dan kalian ini nggak bisa cuman lihat pencapaian cuman kayak sehari, seminggu, ataupun sebulan. Karena nantinya itu ya awal-awal tuh yang akan lihat konten kalian tuh siapa sih? Bisa dibilang nanti angkanya mungkin cuma di bawah 100 kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sembari kalian meniti karirnya, sabar ya kan, nanti pasti akan lama-kelamaan yang nonton juga akan banyak ya. Jadi silakan teman-teman bikin konten. Kalian nge-review, katakanlah tadi ya, kalian itu, mungkin kita ambil Mas Teddy ini ya kan. Katakanlah Mas Teddy ini kan karena memang suka dengan dunia rambut ya, dia nih nge-review shampoo yang ada di luar sana gitu kan. Mungkin dia mampir ke salon perawatan rambut kayak gini, dia review dan sebagainya kayak itu ya. Jadi benar-benar konten-konten yang edukatif gitu kan. Nah, contoh yang lain juga selain dari contohnya Mas Teddy itu adalah, jadi aku kan memang beberapa kurun waktu yang lalu kan nyari-nyari parfum ya kan, parfum yang cocok untuk aku gitu kan. Nah, terus di YouTube itu ternyata kalau kita lihat banyak sekali reviewer parfum di Indonesia gitu kan. Salah satunya nama orangnya siapalah, Kokoh gitu ya. Nah, dia tuh nge-review parfum ini dan dia juga beberapa kali dikirimin sama brand gitu kan untuk coba Mas parfum ini di-review kayak gitu. Nah, nantinya kalau kontennya udah oke ya akan ada yang nge-review juga ya. Oke, terus langkah yang ketiga gitu kan.
Nah, pasti kalau teman-teman ini ngomongin bisnis online, berarti teman-teman harus bikin yang namanya adalah bisnis modelnya mau seperti apa. Kan? Tadi yang pertama kalian sudah punya topik yang akan kalian bicarakan selamanya di konten tersebut. Terus kalian rutin bikin konten, pasti kan nanti akan ada traffic. Nah, traffic ini harus kalian ubah menjadi conversion, harus menjadi penjualan. Nah, ini tentu akan menjadi lebih bagus, lebih keren ketika memang bisnis modelnya itu cakep. Nah, aku kasih tahu ke kalian ya, bisnis model yang bisa digunakan untuk model semacam kayak gini, reviewer. Yang pertama adalah semacam langganan. Oke, misal kalian tadi mirip-mirip kayak marketnya Mas Teddy ya, nge-review produk-produk rambut kayak itu, tentang rambut. Mungkin ada agak lebih besar, itu adalah mungkin skincare itu. Nah, mungkin teman-teman ini suatu hari nanti itu akan dicap sebagai orang yang berkompeten untuk nge-review skincare gitu kan. Bahkan kalian punya 1000 video YouTube yang itu kalian nge-review banyak sekali skincare. Jadi kayak muka kalian menjadi kayak semacam lab itu kan. Nah, teman-teman nanti bisa bikin semacam web ya kan, yang dimana di web tersebut nanti bisa langganan. Nah, langganan ini nanti produknya itu supaya punya bedanya ya kan, beli di websitenya kamu sama beli di marketplace, teman-teman kasih di websitenya itu katakanlah produk A gitu, itu adalah sudah kamu review ya kan, yang mana reviewnya katakanlah nanti bintang 4 misal kayak gitu, alasannya ini itu gitu. Nah, dengan kalian nge-review kayak gitu dengan, dan kamu dicap sebagai seorang yang paham dan ngerti tentang skincare, nah orang menjadi lebih trust beli di kamu. Bahkan aku pernah lihat juga ya, kalau nggak salah di Female Daily atau di mana gitu, dia tuh jualan produk yang sama tapi harganya lebih mahal. Karena apa? Ya karena membayar trustnya si brand tersebut yang udah nge-review produknya. Nah, gampangnya seperti itu ya. Terus bisa juga nih, aku juga punya klien yang dia ini brand fashion anak-anak, tetapi dia tidak menjual produk sendiri, dia menjadi seorang kurator. Nah, ini juga bisa. Kurator itu sama juga mirip kayak yang tadi, dia nge-review produk-produk yang lain terus dimasukin ke websitenya dia, kalau ada yang mau beli silahkan, seperti itu ya. Nah, terus bisa juga dibikin semacam kayak langganan tadi, tapi produknya ya tadi ya reseller ataupun dropship ya. Nah, kenapa mereka tetap mau beli ke kalian? Ya karena memang apa? Sudah percaya dengan mulut kalian. Ingat, modalnya adalah mulut ya. Nah, buat teman-teman yang kepengen memulai model bisnis online seperti ini, karena ini aku lihat juga sangat-sangat minim resiko dan kalian tidak perlu mengeluarkan modal duit yang berlebihan ya. Saran aku mulai sejak awal kalian pelajarilah skill komunikasi, bagaimana komunikasi yang baik, cara menyampaikan informasi yang baik, terus cara meyakinkan orang ya. Terus ilmu ini nanti jangan digunakan untuk apa? Menipu ya, karena di luar sana kita sering ya menggabung-gabungkan kalau modal mulut itu dikategorikan atau diibaratkan atau disamakan dengan jual ludah terus bohong ya, enggak ya. Dan teman-teman, model bisnis seperti ini kalau kalian lihat di luar sana juga sudah banyak sekali yang melakukan, dan penting banget nanti teman-teman itu apa? Punya keunikan ya kan, suatu hal yang memang itu adalah hanya milikmu sendiri dan nanti dicintai oleh audiens kalian. Oke, gitu aja untuk mulai bisnis online pada episode terbaru ini, yaitu bisnis online modal mulut. Ya, itu memang beneran bisa, tapi ingat ya, perjalanannya nanti tidak akan semudah itu ya. Kalau kalian suka dengan modelnya dan suka dengan topiknya, ya seharusnya nanti kalian menikmati perjalanannya. Oke, gitu guys. As always, nanti kita ketemu lagi di video-video yang lainnya ataupun di series-series yang lainnya. May we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye. Ciao.